Alasan dipilihnya kalimat kesatuan pada nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa negara kita, Republik Indonesia, memakai kalimat kesatuan dalam nama negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelum masuk pada pokok pembahasan, perlu kreator jelaskan terlebih dahulu perbedaan makna antara kalimat bangsa dengan negara. Karena bagi beberapa orang masih mengalami kebingungan dalam memakai dan memaknai kata bangsa dan negara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berlangganan ya, dan klik logo lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Selamat datang di channel Jejak Digital. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara bangsa dengan negara. Bangsa ialah satu kelompok manusia atau beberapa kelompok manusia yang hidup dalam suatu ruang lingkup wilayah tertentu. Biasanya memiliki asal-usul keturunan yang sama atau serumpun. Sedangkan negara adalah bangsa tadi, kelompok manusia tadi, terdiri dari beberapa suku biasanya, membentuk dan mengorganisir satu pemerintahan untuk melindungi kedaulatan dari kelompok manusia tersebut. Gampangnya begini, bangsa adalah manusia dan teritorial. Saya ulangi lagi, bangsa adalah manusia dan teritorial, wilayah kedaulatan. Dan negara adalah pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok bangsa tadi, kelompok manusia tadi, untuk melindungi kehidupan dari kelompok manusia tersebut. Biasanya bisa berbentuk kerajaan, kesultanan, atau juga bisa berbentuk republik. Kita biasanya menyebut kalimat bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dari pemahaman di atas, sudah bisa dipastikan mana yang dinamakan bangsa Indonesia dan mana yang dinamakan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah manusia, kelompok manusia yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapakah bangsa Indonesia itu? Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sumatera, ada yang dari suku Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara. Itulah yang dinamakan bangsa Indonesia, manusianya dan teritorialnya. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nama negara kita, pemerintahan kita yang melindungi kedaulatan dari bangsa tersebut. Jadi sudah diketahui perbedaan makna antara bangsa dengan negara. Karena sudah tahu, seharusnya bisa memakai dan menggunakan kalimat bangsa dan negara sesuai pada tempatnya. Nah, dalam negara biasanya dibentuk organisasi seperti kementerian, militer, dan aparatur sipil negara untuk berlangsungnya peradaban, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Bagi negara kita, dipilihnya nama Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah melewati proses yang biasa saja. Akan tetapi ada makna khusus dan filosofis dalam terpilihnya kalimat kesatuan dalam nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mundur sejenak. Pada awal mulanya, saat peradaban manusia pertama kali terbentuk, ada perasaan memiliki pada setiap diri manusia. Maka itulah yang disebut hak atas milik pada diri sendiri dan segala hal yang diperoleh dari perjuangan dalam menjalankan hidup. Mulai dari pakaian, makanan, tanah, dan rumah untuk berdiam diri di suatu tempat, serta hak milik terhadap benda atau hewan ternak hasil dari jerih payah bekerja setiap hari. Saat itulah pribadi manusia mulai terbentuk keluarga, klan, suku, kelompok yang akhirnya berkumpul dan bersepakat untuk menunjuk satu orang yang dianggap bijaksana, mempunyai kedewasaan intelektual, mampu melindungi dan mengayomi satu kelompok tersebut. Maka terpilihlah satu orang dari sekian banyak orang untuk memimpin peradaban yang disebut raja. Tepat sekali.
Awal mula bentuk negara yang melindungi segenap tanah air pada suatu kelompok suku atau klan atau kelompok manusia tertentu adalah berbentuk kerajaan. Raja yang terpilih dianggap mampu melindungi dan mengayomi komunitas pada suatu teritorial dengan membentuk bala tentara, merumuskan dan menjalankan hukum, mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum demi berlangsungnya hidup yang tentram dan damai pada suatu negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, manusia berpikir dan mendapatkan pemahaman serta buah pikiran yang baru tentang bentuk negara. Abad pertengahan di Eropa misalnya, mulai muncul ide dan gagasan baru tentang bentuk negara, seperti paham liberal dan komunis yang sampai sekarang dipertahankan dan dijalankan pada suatu negara tertentu. Kembali ke negara kita, Indonesia. Apa yang menyebabkan para pendahulu memilih kalimat kesatuan untuk nama negara? Kenapa tidak memakai kalimat Negara Persatuan Republik Indonesia? Dalam fakta sejarah, Bung Karno dan Bung Hatta mengalami perbedaan pendapat mengenai bentuk negara yang akan dibentuk satu hari setelah proklamasi. Bung Hatta mempunyai pendapat bahwa bentuk negara yang paling baik ialah Federal Republik, seperti layaknya negara Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Sedangkan Bung Karno lebih setuju negara yang akan dibentuk adalah berbentuk kesatuan republik. Perbedaan pendapat antara Dwi Tunggal itu menimbulkan sedikit adu argumentasi antara keduanya. Bung Hatta berpendapat bentuk negara federal cocok dengan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Beliau pada masa itu sudah terfikirkan tentang negara bagian yang mempunyai hak mengelola wilayah provinsi atau yang lebih dikenal sekarang dengan istilah otonomi daerah. Sedangkan Bung Karno mempunyai alasan sejarah sebagai dasar pemikiran kenapa lebih memilih bentuk negara kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kiai Agus Salim dan Mr. Kasman Singodimedjo akhirnya menjadi penengah dalam adu argumentasi itu. Keempat orang tersebut akhirnya berijtihad tentang dua pilihan yang sama-sama mempunyai tujuan yang baik bagi bangsa Indonesia. Pada ijtihad singkat oleh keempat tokoh tersebut, akhirnya mengerucut keputusan bahwa yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah bentuk negara kesatuan. Referensi kuat yang mengilhami Mr. Kasman Singodimedjo dan Bung Hatta adalah kalimat pada butir-butir Piagam Madinah. Pada saat itu, Panitia 9 mengambil berbagai referensi sejarah mengenai bentuk negara, baik dari Eropa, Timur Tengah, dan dari Asia. Bila kita kembali mundur sedikit pada isi Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin yang terdiri dari beberapa suku Quraisy dengan Bani Israel di Madinah untuk membentuk satu organisasi negara. Pasal yang paling menegaskan bahwa negara di Madinah pada saat itu berbentuk kesatuan adalah pada pasal 16, 18, 24, 37, dan 38. Kreator berpendapat, kenapa keempat orang pendahulu tersebut lebih memilih kalimat kesatuan adalah kemungkinan besar diilhami oleh isi Piagam Madinah secara keseluruhan dalam semua pasal dan secara khusus pada kelima pasal di atas. Negara kesatuan juga dipandang oleh Panitia 9 menjiwai peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pemuda-pemuda yang berbeda suku dan bangsa bersumpah pada 3 pokok, yaitu satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, Indonesia. Keadaan berbagai macam suku dalam orang-orang Quraisy sendiri
Ditambah lagi keberadaan Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi, adalah bentuk kemajemukan dalam satu teritorial, yaitu Madinah. Adalah sama persis dengan keadaan bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam suku dan golongan setelah proklamasi. Bila dipandang dari segi makna, kalimat kesatuan memiliki arti menjadi satu yang bagiannya terdiri dari dalam. Jika persatuan, maknanya menjadi satu, tetapi ada bagian dari luar. Jadi, negara yang dibentuk pada masa kenabian Muhammad pada waktu itu adalah negara kesatuan Madinah, yang kemudian bentuk negara itu diwujudkan dalam satu kesepakatan yang disetujui bersama oleh orang-orang Quraisy yang berbeda suku dengan Bani Israel dalam bentuk satu piagam, yaitu Piagam Madinah. Bentuk negara kesatuan Madinah pada saat itulah yang mengilhami keempat tokoh lebih memilih nama negara kesatuan sebagai bentuk negara bagi bangsa Indonesia. Bung Hatta pun yang awal mulanya lebih setuju ke bentuk federal, akhirnya sepakat dengan Bung Karno bersama tokoh-tokoh yang lain. Fakta sejarah yang paling nyata bahwa negara kita berbentuk kesatuan adalah pada peristiwa Trikora, yaitu perjuangan mempertahankan Irian Barat dari agresi militer Belanda. Pemuda yang bukan orang Papua, baik itu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, bergerak mobilisasi menuju Irian Barat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebaliknya, apabila nanti di masa yang akan datang, apabila di wilayah Sumatera, Kalimantan, atau Jawa dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia mengalami agresi dari negara lain, tentulah pemuda-pemuda dari wilayah seluruh negara kesatuan Republik Indonesia akan tergerak hatinya untuk berangkat mempertahankan kedaulatan negara. Jadi, itulah mengapa negara kita, Indonesia, memakai nama kesatuan dalam nama negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendahulu telah memikirkan dengan baik tentang bentuk negara dan nama negara. Sebagai generasi penerus, tentulah kita wajib mempertahankan dan melanjutkan ide dan pikiran beliau yang telah wafat, yang telah mewariskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan terus menjaga dan senantiasa menanamkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia yang telah merdeka. Di kesempatan yang akan datang, kreator akan mencoba menjelaskan kenapa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memilih warna merah dan putih, sang dwi warna, sang saka merah putih, sebagai bendera negara. Kenapa tidak memakai warna yang lain? Kenapa harus memakai warna merah dan putih? Ada makna yang sangat mendalam dan sangat filosofis pada warna merah dan putih tersebut. Apakah merah darahku putih tulangku? Itu adalah makna yang umum. Jadi, tungguin ya video yang akan datang. Salam Jejak Digital. Cheers!